Bukankah begitu didikan Nabi Adam? Nabi Adam dalam riwayat beliau hidup di alam dunia ini, turun ke bumi ini Allah berikan umur 980 tahun. Namun selama 300 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya menatap langitnya Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun kepala Nabi Adam tidak pernah diangkat untuk menatap langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa jawaban beliau? Khaufun ilallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini 300 tahun jalan dalam keadaan menunduk, melangkahkan kakinya dalam keadaan menunduk di alam dunia ini, di atas muka bumi ini, hanya karena satu perbuatan, memakan buah khuldi. Hadirin, tidak berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak syariat Allah kita gampangkan, berapa banyak ibadah solat kita sepelehkan, berapa banyak bakti kepada orang tua kita gampangkan, lalu berapa banyak hamba-hamba Allah yang lainnya kita zalimkan. Ini semuanya tidak menghantarkan kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat-umat terdahulu, manusia-manusia terdahulu berbangga dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau tiba malam hari ketika matahari telah tenggelam, Nabi Ibrahim menangis dalam ibadahnya, hingga tangisan Nabi Ibrahim terdengar antara satu desa dengan desa yang lainnya. Tangisan seorang nabi, hadirin, tangisan seorang kekasih Allah, hadirin, tangisan orang yang dicintai oleh Allah, hadirin, tangisan orang yang sujudnya diakui oleh Allah, hadirin, tangisan yang rukuknya diakui oleh Allah, hadirin, tangisannya mampu memperdengarkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Hingga keluarga Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ma yubkika ya Khalilullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai kekasih Allah? Engkau ini kekasih Allah, ada apa dengan tangisanmu semacam itu? Maka Nabi Ibrahim berkata, "Idza dzakartu khati'ati nasaitu khullati." Jikalau aku ingat kalau aku ini pernah melakukan salah kepada Allah, jikalau aku ingat kesalahanku, lupa kalau aku ini kekasih Allah, lupa kalau aku ini Nabi Allah, lupa kalau aku ini utusan Allah. Hadirin, rasa takutnya Nabi Ibrahim ketika mengingat kesalahannya menggugurkan kenabiannya, menggugurkan kerasulannya, menggugurkan jati dirinya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat, hadirin. Berapa banyak di antara kita baru memiliki status yang kecil sudah lupa Allah, bukan malah mengingat Allah, atau bahkan berbangga-bangga diri dengan status sosial yang mereka miliki. Dididik kita dengan para nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi Syuaib, hadirin. Nabi Syuaib Allah berikan mata yang bagus, mata yang indah, pandangannya yang cemerlang, tatapan matanya begitu dahsyat, hingga beliau gunakan mata indahnya untuk menangis hingga buta. Ketika Nabi Syuaib buta, Allah kembalikan penglihatannya. Ketika penglihatannya telah kembali, digunakan kembali untuk menangis hingga buta kedua kali matanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan matanya yang indah, digunakan kembali untuk menangis hingga Allah kembalikan yang ketiga kalinya. Seraya Allah berwahyu kepada Syuaib, "Ya Syuaib, jikalau tangisanmu itu mengharapkan surgaku, fal jannatu laka wajib." Syuaib, jikalau tangisanmu itu berharap akan surgaku, maka kau masuk surga, hukumnya wajib. Namun jikalau tangisanmu itu karena nerakaku, fannaru laka haram. Namun jikalau tangisanmu itu adalah takut akan nerakaku, maka kau masuk ke dalam neraka adalah suatu keharaman. Hadirin, Allah telah menawarkan surga. Namun apa jawaban Nabi Syuaib? La ya Rabb, la li ajlil jannati wa la li ajlin nar. Tidak ya Allah, tangisanku ini bukan mau surga, bukan juga takut dengan neraka, namun tangisanku ini khasyatun ilaik. Namun tangisanku ini adalah rasa takutku kepadamu.